Pernah nggak sih, jualan lagi rame, pesanan numpuk, tapi pas mau nambah modal ke bank buat gedein usaha, malah ditolak mentah-mentah. Padahal rekening koran sehat, mutasi jalan terus. Anehnya, tetangga sebelah yang cuma karyawan kantoran malah gampang banget dapat pinjaman ratusan juta. Kok bisa? Apa bank amang benci sama tukang jualan atau pengusaha kecil? Ternyata, ada bahasa rahasia ekonomi yang nggak dipahami pelaku UMKM, tapi jadi patokan mati buat bank. Kalau kamu nggak tahu rahasia ini, sekeras apapun kamu kerja, pintu bank bakal tetap tertutup buat kamu. Nah, sebelum kita bongkar tuntas kenapa hal ini terjadi dan gimana solusinya dari kacamata ahli ekonomi, bantu saya dulu yuk dengan klik tombol like dan subscribe. Kenapa? Karena konten edukasi kayak gini jarang banget lewat di beranda kamu. Jangan sampai kamu kehilangan info penting buat masa depan bisnismu. Share juga video ini ke grup komunitas UMKM atau teman sesama pengusaha kamu, biar kita sama-sama naik kelas. Dan pastikan tonton sampai menit terakhir ya, karena di bagian akhir saya bakal kasih satu bocoran tentang apa yang paling dicari analis kredit bank selain jaminan sertifikat. Oke, mari kita masuk ke poin pertama. Bayangkan kamu punya seorang teman yang tiba-tiba datang ingin meminjam uang sebesar 10 juta rupiah untuk modal jualan martabak. Teman ini penampilannya rapi, bicaranya meyakinkan, dan dia pamer kalau setiap hari dagangannya selalu habis terjual. Tapi pas kamu tanya, catatan penjualan bulan lalu mana? Terus kemarin untungnya berapa? Dia cuma garuk-garuk kepala dan bilang, "Duh, catatannya nggak ada, pokoknya laku keras deh, duitnya ya kecampur sama uang belanja dapur." Kira-kira kamu bakal langsung kasih pinjam atau mikir dua kali? Inilah masalah pertama dan yang paling klasik kenapa pengusaha UMKM sering gigit jari saat berhadapan dengan bank. Dalam dunia ekonomi, kondisi ini disebut dengan asymmetric information atau ketidaksamaan informasi. Sederhananya begini, kamu sebagai pemilik usaha tahu persis luar dalamnya bisnis kamu. Kamu tahu bisnis ini untung. Tapi bank itu orang asing. Mereka nggak tahu apa-apa soal isi dapur kamu. Mereka butuh bukti hitam di atas putih, bukan sekedar janji manis atau tumpukan uang di laci meja kasir. Bank menggunakan sistem yang namanya credit scoring. Ini adalah sebuah mesin algoritma yang bakal kasih kamu nilai. Kalau nilainya hijau, kamu lolos. Kalau merah, ya ditolak. Masalahnya, mesin ini cuma bisa membaca bahasa data. Data paling utama bagi bank adalah laporan keuangan yang rapi. Kebanyakan pelaku UMKM kita itu jago jualan, tapi malas mencatat. Uang hasil jualan bakso dipakai buat bayar SPP ke anak, uang kembalian pembeli diambil dari dompet pribadi, dan sisa keuntungan dipakai buat cicilan motor. Akhirnya, arus kas atau cash flow jadi berantakan. Di mata bank, kalau uang pribadi dan uang usaha masih campur aduk, itu adalah tanda bahaya atau red flag. Bank bakal mikir, ini orang kalau dikasih pinjaman 100 juta, jangan-jangan malah dipakai buat renovasi rumah, bukan buat beli mesin baru. Bank butuh kepastian bahwa uang yang mereka pinjamkan bakal balik lagi beserta bunganya. Tanpa laporan keuangan yang standar, minimal ada catatan pemasukan, pengeluaran, dan sisa saldo tiap bulan, bank menganggap bisnismu sebagai kotak hitam yang penuh misteri. Dan bank sangat benci dengan misteri. Selain itu, ada faktor karakter yang dibaca lewat riwayat kredit. Banyak pengusaha UMKM yang merasa usahanya sehat, tapi mereka lupa pernah punya tunggakan kecil di pay letter atau cicilan barang elektronik yang telat bayar beberapa hari. Di sistem bank, noda kecil ini bakal kelihatan jelas. Meskipun usaha kamu omsetnya ratusan juta, kalau karakter bayar kamu di masa lalu dianggap gak disiplin, bank bakal pelit kasih pinjaman. Karena bagi mereka, gaji atau omset besar itu soal kemampuan atau capacity, tapi membayar utang itu soal mentalitas atau karakter. Intinya, di babak pertama ini kita harus sadar bahwa bank itu bukan dukun yang bisa menebak kesuksesan kamu hanya dengan melihat ramai atau tidaknya tokomu. Mereka adalah lembaga kaku yang bekerja berdasarkan kertas dan angka. Selama kamu belum bisa menerjemahkan kesuksesan jualanmu ke dalam angka-angka yang tercatat rapi di buku tabungan atau laporan keuangan, maka selama itu pula bank bakal melihat kamu sebagai risiko, bukan sebagai mitra. Jadi, langkah pertama buat dapat modal bukan cuma soal naikin omset, tapi mulai rapiin catatan biar bank bisa mengenal kamu lebih dalam. Membayangkan ingin meminjam uang ke bank sebesar 100 juta rupiah untuk menambah stok barang di gudang, tapi pihak bank langsung bertanya, ada jaminan apa? Sertifikat tanah punya? Atau BPKB mobil keluaran terbaru? Di saat itu, kamu mungkin merasa sesak nafas karena aset yang kamu punya hanyalah mesin-mesin produksi yang sedang bekerja keras, tumpukan bahan baku, atau mungkin ruko yang statusnya masih sewa. Inilah tembok besar kedua yang sering membuat pengusaha UMKM terpental jauh dari pintu bank. Masalah agunan atau jaminan yang dalam bahasa ekonomi sering disebut sebagai kolateral. Dalam sistem perbankan konvensional yang kita jalani saat ini, bank masih sangat kaku dan memegang prinsip keamanan aset tetap. Bagi bank,
Memberikan pinjaman itu seperti melakukan taruhan yang harus ada asuransinya. Jika bisnismu tiba-tiba bangkrut atau macet di tengah jalan, bank tidak mau rugi. Mereka butuh sesuatu yang bisa disita dan dijual dengan cepat untuk menutupi sisa utangmu. Sayangnya, benda yang paling disukai bank adalah benda tidak bergerak yang harganya cenderung naik, yaitu tanah dan bangunan dengan sertifikat hak milik, SHM. Disinilah letak ketidakadilan yang dirasakan banyak pengusaha kecil. Seorang pedagang grosir mungkin punya perputaran uang miliaran sebulan, tapi karena dia menyewa lapak di pasar, dia dianggap tidak punya jangkar keamanan oleh bank. Sementara itu, seorang karyawan yang mungkin gajinya pas-pasan, tapi punya rumah warisan orang tua, justru lebih mudah mendapatkan plafon kredit besar. Secara ekonomi, terjadi sebuah kondisi yang disebut ketimpangan struktural. Banyak usaha yang sangat produktif, sangat menguntungkan, dan punya potensi menyerap banyak tenaga kerja, akhirnya mati layu sebelum berkembang hanya karena si pemilik tidak punya aset mati untuk digadaikan. Bank seringkali tidak mau tahu kalau mesin kopi seharga puluhan juta yang kamu beli itu adalah modal berhargamu. Bagi mereka, mesin itu adalah barang bergerak yang nilainya turun setiap tahun, depresiasi, dan susah dijual cepat jika kamu gagal bayar. Begitu juga dengan stok barang daganganmu yang melimpah. Bank tidak mau menyita ribuan pasang sepatu atau baju jika kamu macet bayar, karena mereka bukan toko retail yang jago jualan. Mereka adalah lembaga keuangan yang maunya memegang aset yang nilainya pasti. Kekakuan sistem ini sering disebut sebagai ketergantungan pada hard collateral. Padahal, jika kita melihat dari kacamata ekonomi yang lebih luas, aset terbesar seorang pengusaha UMKM sebenarnya adalah intangible assets, atau aset tak berwujud, seperti merek yang sudah dikenal, pelanggan yang loyal, dan sistem operasional yang sudah jalan. Namun, sistem perbankan kita belum sepenuhnya mampu menghargai nilai-nilai non-fisik ini sebagai jaminan. Akibatnya, pengusaha UMKM terjebak dalam lingkaran setan. Butuh modal untuk beli tanah ruko agar punya jaminan, tapi tidak bisa beli tanah ruko karena tidak punya modal awal dari bank. Masalah jaminan ini juga diperparah dengan prosedur penilaian atau appraisal. Sekalipun kamu punya tanah di desa, bank mungkin akan menilainya sangat rendah karena lokasinya dianggap tidak strategis atau susah dijual lagi. Jadi, meskipun nilai pasarnya 100 juta, bank mungkin hanya mau meminjamkan 50 juta saja. Ini membuat pengusaha UMKM merasa bahwa bank bukan membantu mereka untuk tumbuh, tapi justru hanya mau meminjamkan uang kepada orang yang sebenarnya sudah terlihat kaya atau punya aset banyak. Memahami realita jaminan ini penting agar kamu tidak kaget saat analis kredit datang berkunjung. Kamu harus mulai memikirkan bagaimana mengkonversi keuntungan bisnismu menjadi aset yang diakui bank, atau mulai mencari alternatif pembiayaan yang lebih modern yang tidak melulu meminta sertifikat rumah sebagai syarat utama. Sekarang, mari kita masuk ke sisi gelap dari bisnis perbankan yang jarang dibahas di permukaan, yaitu soal efisiensi dan hitung-hitungan untung rugi bagi bank itu sendiri. Pernahkah kamu merasa kalau bank itu seperti pilih kasih? Mereka terlihat sangat manis dan membelikan karpet merah kepada perusahaan raksasa yang ingin meminjam miliaran rupiah, tapi seolah tidak peduli saat kamu datang hanya untuk meminjam 50 juta rupiah. Secara ekonomi, ini bukan soal mereka benci sama pengusaha kecil, tapi ini soal skala ekonomi dan biaya transaksi yang harus mereka tanggung. Bayangkan kamu adalah seorang pemilik catering. Ada 2 pesanan masuk. Satu orang pesan 1000 kotak nasi untuk acara nikahan, dan satu orang lagi pesan cuma 5 kotak nasi untuk makan siang kantor. Meskipun jumlah nasinya beda jauh, tenaga yang kamu keluarkan untuk belanja ke pasar, masak, mencuci piring, hingga mengantar makanan itu hampir sama capeknya. Secara logika bisnis, kamu pasti akan mendahulukan si pemesan 1000 kotak karena keuntungannya jauh lebih besar dibandingkan energi yang kamu buang. Nah, bank pun berpikir dengan cara yang persis seperti itu. Di dunia perbankan, ada yang namanya transaction costs atau biaya transaksi. Untuk mencairkan pinjaman, baik itu nilainya 10 juta atau 10 miliar, prosedurnya hampir sama panjangnya. Bank harus mengirim tim analis untuk survei ke lokasi, memeriksa keaslian dokumen, mengecek riwayat kredit di sistem pusat, hingga membuat draft kontrak hukum yang rumit. Semua proses ini membutuhkan biaya operasional, mulai dari gaji karyawan, biaya transportasi, hingga biaya listrik kantor. Bagi bank, biaya operasional untuk memproses pinjaman kecil milik UMKM itu terasa sangat mahal. Bayangkan, biaya admin dan tenaga kerjanya mungkin habis 2 juta rupiah hanya untuk mengurus pinjaman yang bunganya tidak seberapa. Sedangkan jika mereka mengurus satu perusahaan besar dengan nilai pinjaman triliunan, biayanya mungkin hampir sama, tapi keuntungan dari bunganya bisa menghidupi satu kantor cabang selama setahun. Kondisi inilah yang membuat banyak UMKM terjebak dalam masalah akses modal. Bank cenderung merasa kurang bersemangat menangani pengusaha kecil karena secara ekonomi tidak efisien. Mereka lebih suka memberikan kredit dalam jumlah besar kepada satu nasabah besar daripada memberikan kredit kecil-kecil kepada 100 pengusaha UMKM. Padahal jika 100 pengusaha ini digabungkan, potensi ekonominya bisa jadi lebih hebat. Namun bagi bank, mengelola 100 orang berarti harus menghadapi 100 karakter yang berbeda, 100 risiko macet yang berbeda, dan 100 kali lipat pekerjaan administratif.
Selain itu, ada faktor risiko yang disebut monitoring cost atau biaya pengawasan. Perusahaan besar biasanya sudah punya sistem manajemen yang canggih, sehingga bank tidak perlu sering-sering mengecek kondisi mereka. Sebaliknya, UMKM yang manajemennya masih sederhana butuh pengawasan ekstra agar uangnya tidak macet. Biaya untuk terus-menerus memantau pengusaha kecil inilah yang bikin bank makin berhitung. Akibatnya, banyak UMKM yang akhirnya terlempar dari sistem bank formal dan terpaksa lari ke pinjaman informal atau pinjol yang bunganya mencekik, hanya karena mereka dianggap tidak menguntungkan secara skala ekonomi oleh bank konvensional. Memahami poin ini sangat penting bagi kamu pelaku usaha. Ini bukan berarti kamu tidak punya harapan, tapi ini adalah sinyal bahwa kamu harus mulai membesarkan skala bisnismu atau bergabung dalam kelompok atau koperasi. Dengan berkelompok, kamu bisa memiliki posisi tawar yang lebih kuat dan terlihat lebih efisien di mata penyedia modal. Intinya, bank adalah institusi komersial yang mencari profit. Untuk bisa menarik perhatian mereka, kita harus bisa menunjukkan bahwa meminjamkan uang kepada kita bukan hanya membantu rakyat kecil, tapi juga merupakan langkah bisnis yang efisien dan menguntungkan bagi mereka. Kita sering mendengar istilah bahwa bisnis itu yang penting jalan dan laku. Tapi di dunia perbankan dan ekonomi makro, kalimat itu saja tidak cukup. Masalah terakhir yang menjadi tembok besar bagi UMKM adalah apa yang disebut sebagai informal sector trap atau jebakan sektor informal. Bayangkan bisnis kamu adalah sebuah bangunan. Kamu mungkin merasa bangunan itu kokoh karena pembelinya banyak. Tapi di mata hukum dan bank, bangunanmu itu tidak punya IMB, tidak terdaftar di peta, dan sewaktu-waktu bisa dianggap tidak ada. Inilah masalah legalitas yang sering disepelekan oleh pejuang UMKM. Banyak pengusaha kita yang merasa bahwa mengurus surat-surat seperti nomor induk berusaha atau NIB, izin edar, atau bahkan sesederhana memiliki NPWP badan usaha adalah hal yang merepotkan dan hanya akan menambah beban pajak. Padahal bagi bank, dokumen-dokumen ini adalah akta lahir dan identitas bisnismu. Tanpa legalitas yang jelas, bisnismu dianggap tidak memiliki legal standing atau kedudukan hukum yang kuat. Artinya, jika suatu saat terjadi sengketa atau masalah, bank akan kesulitan karena subjek hukumnya tidak jelas. Bank tidak mau mengambil risiko meminjamkan uang kepada sesuatu yang secara administratif dianggap gaib. Dalam kacamata ekonomi, sektor informal cenderung memiliki risiko yang jauh lebih tinggi karena tidak adanya standarisasi. Bisnis yang tidak terdaftar biasanya tidak memiliki pemisahan aset yang jelas antara kekayaan pribadi pemilik dan kekayaan perusahaan. Ketika kamu belum mendaftarkan bisnismu secara resmi, maka secara hukum, semua tanggung jawab ada pada dirimu secara pribadi. Jika bisnismu rugi dan punya utang ke bank, bank harus mengejar harta pribadimu, yang mana prosesnya jauh lebih rumit dan penuh drama hukum dibandingkan mengejar aset sebuah badan usaha. Hal inilah yang membuat analis kredit di bank langsung memberikan nilai rendah begitu melihat usahamu belum memiliki izin resmi. Selain itu, legalitas sebenarnya adalah jembatan untuk naik kelas. Banyak program subsidi pemerintah atau bunga rendah, seperti kredit usaha rakyat atau KUR, yang sebenarnya dikhususkan untuk UMKM, tapi syarat utamanya tetaplah legalitas. Banyak pengusaha yang melewatkan kesempatan emas mendapatkan bunga rendah hanya karena malas mengurus NIB atau tidak punya NPWP. Di sini terjadi sebuah ironi. Pengusaha kecil yang butuh bantuan justru tidak bisa dibantu, karena mereka sendiri yang menutup pintu aksesnya dengan tetap memilih berada di zona informal. Legalitas juga mencerminkan profesionalisme dan visi jangka panjang. Di mata ahli ekonomi, seorang pengusaha yang mau repot mengurus izin menunjukkan bahwa dia punya rencana besar untuk masa depan dan siap untuk diawasi oleh sistem. Sebaliknya, bisnis yang terus-menerus bersembunyi di sektor informal dianggap sebagai bisnis yang hanya ingin bertahan hidup hari ini saja. Bank tentu lebih suka meminjamkan uang kepada orang yang punya rencana pertumbuhan 10 tahun ke depan daripada orang yang cuma memikirkan stok untuk besok pagi. Jadi, jangan kaget kalau tokomu yang setiap hari antri pembeli tetap ditolak bank hanya karena alamat di KTP beda dengan lokasi usaha, atau karena kamu tidak punya izin usaha yang sah. Dalam ekonomi informasi, ketidakjelasan data adalah musuh utama. Dengan melengkapi legalitas, kamu sebenarnya sedang memberikan paspor bagi bisnismu, agar bisa berkeliling ke berbagai lembaga keuangan tanpa ditolak. Legalitas bukan cuma soal aturan pemerintah atau pajak, tapi soal membangun kepercayaan atau trust di atas kertas yang bisa dibaca dan diakui secara nasional. Mulailah ubah cara pandangmu. Surat-surat itu bukan beban, melainkan aset yang akan membukakan pintu modal yang jauh lebih besar di masa depan.